20 Februari 2026 tepat 1 tahun Pramono Anung dan Rano Karno memimpin Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sejumlah capaian diklaim telah diraih mulai dari pertumbuhan ekonomi, penguatan transportasi publik, hingga perluasan bantuan sosial dan pendidikan. Namun di balik capaian itu, persoalan klasik Jakarta seperti banjir, kemacetan, polusi udara, dan ketimpangan sosial masih menghantui. Lantas sejauh mana progres 1 tahun pemerintahan Pramono Anung dan Rano Karno di Jakarta? Dan apa juga pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan? Pramono Anung menyampaikan beberapa indikator perbaikan kota Jakarta dalam forum 1 tahun membangun Jakarta dari bawah di Taman Bendera Pusaka Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 20 Februari 2026. Ia menyatakan dalam 10 bulan terakhir peringkat Global City Jakarta meningkat dari posisi ke-74 menjadi ke-71. Di sektor ekonomi, pertumbuhan Jakarta tahun 2025 tercatat sebesar 5,21% secara tahunan, melampaui rata-rata nasional 5,11%. Bahkan pada triwulan keempat 2025, pertumbuhan sempat mencapai 5,71%. Di sektor pendidikan, anggaran Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul senilai sekitar 2 triliun rupiah dipertahankan sebagai langkah untuk menjaga akses dan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Saat ini terdapat 707.513 penerima KJP dan 16.920.000 mahasiswa penerima KJMU. Selain dari itu, lebih dari 6.000 ijazah warga telah diputihkan. 40 sekolah swasta digratiskan, serta akses gratis masuk Ancol, Ragunan, dan Monas bagi pemegang kartu tersebut. Sektor sosial lainnya juga diperkuat. Setidaknya 213.000 warga menerima bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta. Pemprov Jakarta komitmen membebaskan tarif transportasi bagi 15 golongan masyarakat rentan. Di sektor transportasi, layanan Trans Jabodetabek diperluas dengan rute baru yang menghubungkan Jakarta dan kota penyangga, termasuk rencana baru rute Cawang Cikarang dan Blok M Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif di bawah jam 6 pagi Rp2.000, di atas jam 6 pagi Rp3.500 dan sebagian golongan gratis. Pramono mengklaim bahwa infrastruktur Jakarta menempati peringkat ke-17 dunia dan kedua di ASEAN setelah Singapura. Pemerintah juga telah membangun 21 ruang terbuka hijau baru, salah satunya revitalisasi Taman Semanggi yang senilai Rp134 miliar melalui skema kerja sama swasta tanpa APBD, serta menata kawasan bekas tiang monorel di Kuningan menjadi jalur pedestrian. Tidak hanya itu, Planetarium Jakarta juga kembali beroperasi. Sementara Taman Ismail Marzuki sedang dipersiapkan menjadi ekosistem seni yang lengkap dengan hotel dan gedung pertunjukan. Meski sejumlah indikator menunjukkan kemajuan, namun pemerintah Provinsi Jakarta mengakui masih banyak tantangan yang belum terselesaikan. Beberapa persoalan klasik Jakarta yang masih menghantui mulai dari banjir, kemacetan, parkir liar, dan polusi udara. Pramono menegaskan fokus kepemimpinannya realistis, minimal menargetkan bisa mengurangi persoalan mendasar Jakarta sehingga lebih baik dari kondisi saat ini. Dalam penanganan banjir misalnya, Pemprov Jakarta melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut, serta pengerukan sungai di Jakarta Barat, disertai pembebasan lahan di bantaran sungai. Terkait praktik parkir liar, Pramono menekankan pentingnya sikap tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Selain operasi rutin harus dilakukan, Pemprov berupaya membuka ruang bagi penciptaan lapangan kerja agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang sah. Ia juga menegaskan tidak ada kompromi dan tidak segan membebas tugaskan oknum aparat yang melakukan atau membackingi praktik pungutan liar. Meski demikian, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menilai penanganan banjir masih berorientasi pada dampak, bukan akar persoalan tata ruang dan minimnya kapasitas resapan air. Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menyoroti beberapa persoalan utama. Pertama, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih terabaikan. Setiap tahun, Jakarta terus menghadapi banjir dan rob. Polusi udara juga menjadi sorotan. Konsentrasi PM2,5 di Jakarta kerap melampaui ambang batas. Sementara sumber pencemar lintas wilayah termasuk PLTU Batubara dinilai belum mendapat pengendalian tegas. Isu hunian layak dan penggusuran paksa pun masih terjadi. Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, LBH mencatat 14 kasus penggusuran. Lalu harga properti yang tinggi membuat akses hunian semakin sulit dijangkau, terutama bagi generasi muda di Jakarta. Di sektor air bersih, perubahan Badan Hukum Pamjaya menjadi perseroda memunculkan kekhawatiran privatisasi layanan air. Sementara itu, akses air perpipaan baru menjangkau sekitar 80% wilayah, membuat sebagian warga masih bergantung pada air tanah yang berdampak pada penurunan muka tanah hingga 3-10 cm per tahun.
1 tahun pertama kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno, sejumlah program telah dijalankan dan menunjukkan perbaikan. Namun persoalan klasik ibu kota seperti kemacetan, banjir, dan polusi udara juga mesti diurai karena menyangkut hajat dan harkat hidup manusia. Sekian bahas peristiwa kali ini, sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.